Di dunia yang serba terhubung saat ini, ada fenomena baru yang diam-diam mengancam kestabilan kelas menengah Indonesia. Rasa takut ketinggalan, atau yang sering disebut FOMO. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga mempengaruhi cara kita mengelola keuangan dan membuat keputusan sehari-hari. Keinginan yang tak terpuaskan untuk mengikuti pengalaman, barang dan kesuksesan orang lain, yang seringkali dipicu oleh media sosial, menciptakan tekanan yang luar biasa. Orang-orang merasa perlu untuk selalu up-to-date dengan tren terbaru, baik itu dalam hal teknologi, fashion, atau gaya hidup. Menyebabkan perubahan berbahaya dalam prioritas pengeluaran. Banyak yang mulai mengorbankan kebutuhan dasar demi memenuhi keinginan yang dipiku oleh FOMO. Ini termasuk pembelian impulsif dan penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Video ini akan membahas dampak FOMO pada kelas menengah Indonesia, mengungkap bagaimana fenomena ini mempengaruhi kesejahteraan finansial dan mental mereka. Kita akan melihat lebih dalam bagaimana tekanan sosial ini mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari. Mengkaji bagaimana hal itu mendorong penurunan kesejahteraan finansial dan membahayakan aspirasi jutaan orang. Banyak keluarga yang mulai merasa tertekan oleh beban utang yang semakin meningkat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas ekonomi mereka. Kelas menengah, yang dulu dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan gaya hidup yang mereka anggap penting, meskipun itu berarti mengorbankan keamanan finansial mereka. Daya pikat kepuasan instan yang didorong oleh FOMO membuat banyak orang terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak berkelanjutan. Mereka seringkali tidak menyadari dampak jangka panjang dari keputusan-keputusan ini, menyebabkan penurunan tabungan, peningkatan utang, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah masalah yang semakin mendalam, yang memerlukan perhatian segera. Tren ini memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya untuk individu dan keluarga, tetapi juga untuk stabilitas ekonomi dan struktur sosial bangsa. Jika tidak ditangani, ini bisa mengakibatkan krisis yang lebih besar di masa depan. Saat kita membahas lebih dalam masalah ini, kita akan mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi pada tren yang memprihatinkan ini dan mengeksplorasi solusi potensial. Kita akan mendengar dari para ahli dan melihat data yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Kita perlu memahami akar penyebab FOMO dan dampaknya pada pengambilan keputusan keuangan, terutama dalam konteks lanskap sosial dan ekonomi Indonesia yang dinamis. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya. Saatnya menyoroti ancaman tersembunyi ini dan memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas untuk membuat pilihan yang bijaksana yang menjaga kesejahteraan mereka. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa membantu kelas menengah Indonesia untuk kembali ke jalur yang benar. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi FOMO dan memastikan bahwa kelas menengah Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai aspirasi mereka tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial mereka. Impian orang Indonesia, yang dulu identik dengan mobilitas ke atas dan masa depan yang lebih cerah, kini menghadapi kenyataan pahit. Banyak keluarga yang dulu merasa aman secara finansial, kini harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menggambarkan gambaran yang memprihatinkan. Proporsi kelas menengah telah menyusut dari 21,45% di tahun 2019 menjadi 17,44% tahun ini. Ini berarti jutaan orang telah jatuh dari status kelas menengah, menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin besar. Penurunan ini mewakili jutaan orang Indonesia yang berjuang untuk mempertahankan pijakan ekonomi mereka. Mereka yang dulu bisa menikmati kenyamanan hidup kelas menengah, kini harus beradaptasi dengan realitas baru yang lebih keras. Kelas menengah yang menyusut ini bukan sekadar statistik. Ini mencerminkan pengalaman hidup keluarga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Nusantara. Setiap angka dalam data tersebut adalah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang tertunda. Meningkatnya biaya hidup, ditambah dengan upah yang stagnan dan terbatasnya kesempatan kerja, menciptakan badai yang sempurna yang mendorong banyak orang menuju ketidakstabilan finansial. Banyak keluarga yang harus mengurangi pengeluaran mereka,
bahkan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan. Impian memiliki rumah, memberikan pendidikan berkualitas untuk anak-anak, dan mengamankan masa pensiun yang nyaman semakin sulit dipahami. Banyak keluarga yang harus menunda atau bahkan mengabaikan impian-impian ini karena tekanan ekonomi yang semakin besar. Implikasi dari tren ini sangat besar. Kelas menengah yang kuat adalah tulang punggung ekonomi yang sehat, dan penurunan mereka dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius. Kelas menengah yang menyusut mengancam untuk memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, yang berpotensi menyebabkan keresahan sosial dan ketidakstabilan. Ketidaksetaraan yang semakin besar dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat. Hal ini juga merusak potensi ekonomi Indonesia, karena kelas menengah yang berkembang sangat penting untuk mendorong konsumsi, inovasi, dan pertumbuhan secara keseluruhan. Tanpa kelas menengah yang kuat, ekonomi akan kehilangan salah satu pendorong utamanya. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multifaset yang menangani akar penyebab ketidaksetaraan ekonomi dan memberdayakan individu untuk mencapai keamanan finansial. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Media sosial, meskipun menghubungkan kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga telah menjadi tempat berkembang biaknya FOMO. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menyajikan versi realitas yang dikurasi, menampilkan cuplikan perjalanan, barang mewah, dan kehidupan yang tampaknya sempurna. Serangan terus-menerus dari pengalaman yang ideal ini menciptakan rasa ketidakmampuan dan memicu keinginan untuk tetap mengikuti, terlepas dari biaya finansialnya. Algoritma yang mendukung platform ini dirancang untuk membuat pengguna tetap terlibat, seringkali dengan menampilkan konten yang memicu perbandingan dan kecemburuan. Influencer, dengan citra dan gaya hidup aspiratif mereka yang dibuat dengan hati-hati, semakin memperburuk fenomena ini. Bagi generasi yang tumbuh online, garis antara realitas dan dunia media sosial yang dikurasi seringkali kabur, membuat mereka sangat rentan terhadap FOMO. Dampak media sosial pada kebiasaan belanja tidak dapat disangkal. Studi telah menunjukkan korelasi langsung antara penggunaan media sosial dan pembelian impulsif, terutama di kalangan dewasa muda. Keinginan untuk kepuasan instan dan kebutuhan untuk memproyeksikan citra tertentu secara online mendorong banyak orang untuk melakukan pembelian yang tidak mampu mereka beli. Seringkali bergantung pada kartu kredit dan pinjaman yang menyebabkan siklus utang. Meningkatnya FOMO menyebabkan perubahan yang memprihatinkan dalam prioritas pengeluaran di antara kelas menengah Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah yang lebih kecil. Orang-orang merasa terdorong untuk mengikuti tren dan gaya hidup yang mereka lihat di media sosial, meskipun itu berarti mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran untuk barang-barang yang tidak penting, seperti hiburan, perjalanan, dan mode, meningkat. Orang-orang lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka pada pengalaman yang dapat mereka bagikan di media sosial, seperti liburan mewah atau pakaian desainer terbaru. Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan menurun. Banyak keluarga yang mulai mengabaikan pentingnya menabung untuk masa depan demi memenuhi keinginan jangka pendek. Tren ini mencerminkan prioritas pengalaman daripada kebutuhan, didorong oleh keinginan untuk menampilkan gaya hidup tertentu di media sosial. Orang-orang merasa perlu untuk menunjukkan bahwa mereka menjalani kehidupan yang menarik dan penuh petualangan. Keinginan untuk menampilkan gaya hidup glamour ini seringkali membuat orang mengeluarkan uang lebih dari yang mereka mampu. Mereka membeli barang-barang mahal dan mengikuti tren terbaru hanya untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman dan pengikut mereka di media sosial. Mengejar momen-momen yang layak di Instagram membuat banyak orang mengeluarkan uang terlalu banyak untuk liburan, makan di luar, dan menghadiri konser dan acara. Mereka merasa bahwa momen-momen ini adalah investasi yang berharga untuk citra diri mereka. Namun, pengeluaran berlebihan ini seringkali tidak sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang dan kesulitan finansial. Tekanan untuk memiliki gadget terbaru, pakaian desainer, dan aksesori trendy
semakin menguras sumber daya keuangan. Orang-orang merasa bahwa mereka harus selalu memiliki barang-barang terbaru untuk tetap relevan dan diterima dalam lingkaran sosial mereka. Hal ini menyebabkan banyak orang mengabaikan kebutuhan dasar mereka dan menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka lebih memilih untuk membeli barang-barang mewah daripada menabung untuk masa depan. Meskipun pengalaman ini dapat membawa kegembiraan sementara, seringkali mengorbankan keamanan dan kesejahteraan finansial jangka panjang. Orang-orang mungkin merasa bahagia saat mereka menikmati momen-momen tersebut, tetapi mereka harus menghadapi konsekuensi finansial di kemudian hari. Pergeseran prioritas pengeluaran ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Mengabaikan kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan dapat berdampak serius pada kualitas hidup seseorang. Pergeseran ini juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Banyak keluarga yang mengalami konflik karena tekanan finansial yang disebabkan oleh pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting. Mengabaikan kebutuhan pokok seperti perawatan kesehatan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan. Sementara mengurangi pendidikan dapat membatasi peluang masa depan bagi anak-anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai mungkin kesulitan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendidikan yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk bersaing di pasar kerja di masa depan. Mereka mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan stabil. Tekanan finansial yang disebabkan oleh pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan konflik dalam keluarga. Keluarga yang terus-menerus menghadapi masalah keuangan mungkin mengalami ketegangan yang berkepanjangan. Mengatasi masalah ini membutuhkan promosi literasi keuangan, mendorong konsumsi yang bijaksana, dan menumbuhkan budaya yang menghargai kesejahteraan jangka panjang daripada tren media sosial yang cepat berlalu. Pendidikan keuangan dapat membantu orang memahami pentingnya menabung dan mengelola uang dengan bijak. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan mendorong perilaku konsumsi yang lebih bijaksana, kita dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik dan menghindari jebakan pengeluaran berlebihan yang tidak perlu.